Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berkat ridha serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa untuk kembali bersama-sama mencoba menelaah dan menelusuri sekian banyak hikmah yang ada di dalam agama kita, yakni adalah dalam agama Islam, lewat sebuah program yang senantiasa setia membersamai Anda sekalian dari Radio Dakta, yaitu adalah program Mutiara Hikmah bersama saya Ahmad Fadilah Sulaiman. Sebelum saya menyampaikan materi kajian kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita sekalian bahwa para pendengar Radio Dakta bisa berpartisipasi di dalam program ini lewat line WhatsApp, yaitu di nomor 0815 11 107 107. Salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sekalian ummah, pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang insya Allah kita akan meyakini bahwa Islam adalah merupakan jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan bagi kita sekalian, baik ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana biasa, kami mengawali apa yang nantinya akan kita coba telah lebih jauh dengan mencoba untuk menyegarkan suasana lewat sebuah pantun yang kami coba persiapkan untuk rekan dakta sekalian. Masuk studio banyak ikan lohan, lohan dibeli sebanyak 5. Jika begitu banyak gelombang radio pilihan, tentunya Dakta dan Mutiara Hikmah yang jadi pilihan utama. Rekan Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita coba telaah lebih jauh pada sore hari ini adalah merupakan lanjutan dari pembahasan kita pada pekan yang lalu. Tentunya masih ingat bahwa kita semua di pekan yang lalu adalah mengambil pelajaran dari sebuah karya yang ditulis oleh Allahyarham Kiai Haji Aceng Zakaria yang berjudul Etika Hidup Seorang Muslim, Al-Hayatu Al-Akhlaqiyah Lil Muslim. Dan kemarin kita membahas tentang etika makan bagi seorang muslim. Kita pada waktu perjumpaan yang lalu telah mengetahui berbagai hal, diantaranya adalah makanan itu merupakan anugerah dari Allah dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian makanlah dari apa-apa yang hukumnya halal dan thayyib. Kemudian jangan kita mengharamkan apa yang dihalalkan ataupun sebaliknya. Dan juga kita telah mengetahui ayat-ayat yang terkait dengan makanan pada pembahasan di pekan yang lalu. Nah, untuk pekan ini kita akan mencoba menelaah dan menelusuri serta mengetahui dan memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan etika makan bagi seorang muslim. Yang pertama adalah kita coba mengetahui sebuah hadis yang berkaitan dengan anjuran agar kita memulai makan dengan membaca Bismillah. Yang hal ini
bisa kita dapati lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui jalur periwayatan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sesuatu. Apa yang dinyatakan? Rasulullah SAW menyatakan, idza akala ahadukum falyadhkurismallah ta'ala fa inna nasiya an yadhkarasmallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, Siti Aisyah pernah memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa jika salah seorang di antara kita akan memulai makannya, falyadhkurismallahi, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Yang kemudian ini dibakukan dengan ucapan bismillah, karena ucapan bismillah adalah mengandung arti dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang berikutnya, Rasul juga memberikan petunjuk kepada kita, yaitu beliau menyatakan fa in nasiya an yadhkurismallah ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jika suatu ketika kita hendak makan, kemudian kita lupa menyebut nama Allah, membaca bismillah, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, yaitu tetap kita membaca ketika kita ingat bahwa kita belum membaca basmalah, yaitu kita tetap membaca dengan kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada saat permulaan dan pada saat penghabisan atau di akhirnya. Ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa ketika kita hendak makan, maka awali dengan membaca bismillah. Yang dengan demikian tentunya kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah SAW memahami bahwa dimungkinkan ketika kita hendak makan, mungkin dikarenakan dorongan makan yang luar biasa, kita lupa untuk membaca bismillah. Jika hal itu terjadi, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya, yaitu diperkenankan atau tetap kita untuk membaca bismillah, namun dengan kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah baik sedari permulaan maupun pada saat akan berakhir makan kita. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa insya Allah Islam dengan segala apa yang ada di dalamnya berupa tatanan dan tuntunan atau yang biasa dikenal dengan sebutan syariat di dalamnya adalah memang sesuatu yang insya Allah mudah dan memudahkan, bukan sebaliknya, yaitu sulit dan menyulitkan. Karena memang pernah ada dinyatakan bahwa yang namanya Islam adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Dan demikian pula kita mendapati di dalam sekian banyak pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala
menghendaki kita mendapatkan kemudahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Misal dalam Al-Quran Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian adalah kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian yang disebut kesulitan. Nah, rekan bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang pertama yang terkait dengan etika makan seorang muslim, yaitu mengawali makan dengan membaca basmalah. Rekan bapak yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah yang terkait dengan sebuah kabar buat kita, berita buat kita, informasi buat kita bahwa setan senang dengan orang yang masuk rumah tanpa salam dan makan tanpa membaca basmalah. Nah, ini barangkali yang menjadi hikmah dari hadis yang pertama dikabarkan kepada kita, yaitu kita hendaknya mengawali makan dengan membaca basmalah, dikarenakan ternyata ada sebuah kondisi di mana, maaf, jika kita makan tidak sama sekali membaca basmalah adalah termasuk salah satu dari dua kelompok manusia yang disukai oleh setan. Tentunya kita semua lebih memilih untuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ketimbang disukai oleh setan, disenangi oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, informasi ini adalah berlandaskan kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur periwayatan Jabir bin Abdullah annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah yang beliau pernah menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan sesuatu, dan Jabir bin Abdullah ini pernah mendengar sesuatu yang dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa yang dinyatakan Rasulullah? Yaitu idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillahu inda ta'amihi qala syaitan adraktumul mabita wal asya'a. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyatakan apabila seseorang masuk ke rumahnya dengan dia menyebut nama Allah ketika masuk dan menyebut nama Allah juga ketika makan, maka syaitan berkata kepada sesamanya, tiada tempat bermalam dan tiada makan malam untuk kita. Dan apabila seseorang masuk ke dalam rumah tanpa menyebut nama Allah atau mengucap salam, syaitan berkata, kamu dapat tempat untuk bermalam. Yang kemudian juga jika ada di waktu makan, di antara kita tidak membaca atau tidak menyebut nama Allah, yakni dengan membaca bismillah, maka setan pun berkata terhadap sesamanya bahwa kamu dapat tempat bermalam sekaligus juga mendapatkan makan malamnya.
Nah, rekan dakta yang Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua ini memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita bahwa perkara kita mengingat asma Allah dan menyebutnya adalah perkara yang efeknya adalah luar biasa ternyata. Dengan kita menyebut asma Allah, dengan kita mengingat Allah, maka dengan demikian akan menjauhkan kita dari setan. Namun sebaliknya, jika kita tidak menyebut asma Allah, jika kita tidak mengingat Allah, maka dengan demikian, disadari atau tidak, kita telah menjadikan diri kita adalah kelompok yang disenangi oleh setan. Yang hal ini kita dapati lewat pesan Rasulullah SAW tadi di dalam hadis yang kedua tersebut, yang Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ketika ada di antara kita yang masuk ke dalam rumah kemudian menyebut asma Allah dengan mengucap salam, dan ketika hendak makan di dalam rumah tersebut kita membaca asma Allah dengan bismillah, maka setan menyatakan dan menyampaikan kepada sesamanya bahwa tidak ada tempat untuk tinggal buat kita dan sekaligus tidak ada makanan untuk kita. Namun ketika misal kita masuk ke dalam rumah, tidak mengucapkan salam, tidak menyebut asma Allah, maka setan pun mengatakan, saat ini kita mendapat tempat tinggal untuk bermalam. Dan jika ditambah dengan penghuni rumah tersebut ketika hendak makan dia tidak mengucap atau membaca basmalah atau menyebut asma Allah, maka setan pun kemudian merasa senang dikarenakan dia pada saat itu telah mendapatkan makan dengan sendirinya. Yang ini berarti adalah bagi kita untuk bisa menetralisir rumah kita dari keberadaan setan, salah satu upayanya adalah sangat-sangat sederhana, yaitu dengan membiasakan diri ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam, yang dengan demikian itulah sebuah tanda bahwa kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ketika kita hendak makan di rumah, maka hendaklah kita membaca basmalah, yang itu pertanda kita menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian rumah kita akan menjadi rumah yang tidak akan ditempati oleh setan, dan tidak akan juga setan mendapatkan makanan di dalamnya. Rekan dakta yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ingin kami mengingatkan kita semuanya bahwa rekan dakta bisa berpartisipasi dalam program Mutiara Hikmah ini lewat line WhatsApp, yaitu di nomor 081511107107 untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun respon yang lainnya terhadap kajian di dalam program Mutiara Hikmah ini. Rekan dakta yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beranjak kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketiga, di mana dalam hadis yang ketiga ini
ada informasi buat kita bahwa ada satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkannya, dan ini diceritakan di dalam hadis yang ketiga ini terkait dengan ketika hidangan makanan telah tersedia. Seperti sebagaimana layaknya hidangan yang ada di rumah kita, secara visual lazimnya adalah hidangan di rumah kita itu berada di atas meja makan kita, dan kemudian untuk menghindari lalat dan lain sebagainya, kita menutupnya dengan apa yang biasa disebut dengan tutup saji, demikian ya. Nah, kemudian pada masa Rasulullah SAW adalah juga demikian adanya, sehingga di dalam hadis ini diceritakan bahwa dari Abu Umamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbuna. Jadi Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah memberikan informasi kepada kita tentang sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat ma'idatahu, ya, tempat hidangan makanannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah yang kupanjatkan kepadanya sebanyak-banyak pujian, sebaik-baik puji, puji yang penuh dengan berkah. Ghairu makfiyin wala muwadda'in, yang dengan tidak membutuhkan pemberian dan titipan, wala mustaghnan anhu rabbuna, serta tidak memerlukan sedikit pun hal tersebut bagi Tuhan kami. Nah, rekan data yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat informasi bagi kita bahwa ada salah satu etika makan bagi seorang muslim yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakannya, dan mungkin ini di antara kita ada yang melakukannya, ataupun mungkin ada juga yang belum familiar untuk melaksanakannya. Lewat program Mutiara Hikmah ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ajaran bagi kita yang insya Allah kita akan coba untuk membiasakannya, melaksanakan di rumah, yaitu pada saat kita menghampiri meja makan kita atau apapun itu yang merupakan media tempat, ya, disimpannya makanan-makanan dan minuman-minuman kita. Kemudian ketika kita sampai di meja makan tersebut, sebelum kita menyantapnya, terlebih dahulu kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah berdoa dengan kalimat alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah yang
dipuji sebanyak-banyaknya dengan pujian yang terbaik dan akan memberikan keberkahan di dalamnya, ghairu makfiyin wala muwadda'in, yang tidak membutuhkan pemberian dan titipan, mustagnan anhu rabbuna, yang tidak memerlukan sedikit pun bagi Tuhan kami. Nah, ini merupakan petunjuk buat kita ketika kita menghampiri meja makan dan kita hendak menyantap makanan-makanan yang ada di atas meja makan kita. Rekan datang Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang ketiga yang berkaitan dengan etika makan seorang muslim. Kita akan lanjutkan dengan hadis yang keempat, masih yang berkaitan dengan etika makan seorang muslim, yaitu kalau tadi kita sudah mendapatkan petunjuk tentang doa yang kita baca ketika hendak makan, mulai dari ketika kita menghampiri dan mendapatkan makanan dan minuman di atas meja makan kita, sampai kemudian memang betul-betul kita hendak menyantap makanan kita dengan kita dianjurkan membaca basmalah. Nah, sekarang kita akan mendapatkan petunjuk dari hadis Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan doa setelah makan. Nah, ada beberapa hadis yang disajikan di sini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui jalur periwayatan melalui Abu Sa'id Al-Khudri, yakni Abu Sa'id Al-Khudri pernah menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Rawahu Abu Dawud. Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengabarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keadaannya adalah selesai dari makannya, beliau membaca sebuah doa, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dan telah memberi minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang yang berserah diri. Ini adalah kalimat doa setelah makan di dalam hadis yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui jalur periwayatan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang berikutnya ada juga dikutip atau disajikan di dalam kitab ini, yakni doa setelah makan yang bersumber dari riwayat Imam Abu Dawud melalui jalur periwayatan, yakni dari Anas bin Malik. Di sini disebutkan bahwa Anas pernah memberikan kabar, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'amahu thumma qala
alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Nah, di dalam hadis yang kedua ini terdapat pelajaran bagi kita dan juga petunjuk bahwa Anas bin Malik pernah memberikan berita sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, barang siapa yang makan makanannya kemudian ia membaca setelah makannya itu alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang setelah dia makan kemudian berdoa dengan kalimat yang tadi, yaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, kata Rasulullah, dia berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Nah, ini merupakan petunjuk juga bagi kita bahwa selain dengan kalimat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, doa setelah makan pun bisa dengan kalimat alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Sekali lagi kita coba hafalkan bersama doa setelah makan yang versi kedua, yakni adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, ini tentunya mungkin merupakan doa setelah makan yang baru kita dengar, dan tentunya ini adalah merupakan doa setelah makan yang bisa kita amalkan juga selain dari doa setelah makan yang mungkin familiar di telinga dan di lisan kita, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Rekan data yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kepada hadis yang berikutnya, masih yang berkaitan dengan etika makan bagi seorang muslim, yaitu berkaitan dengan makanlah kita dengan menggunakan tangan kanan. Nah, tentunya ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa kita memiliki kedua tangan, yakni ada tangan kanan dan tangan kiri, khusus berkaitan dengan masalah makan, maka yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa kita gunakan untuk makan adalah tangan kanan kita. Dan hal ini tentunya terdapat landasannya, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur periwayatan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an.
Dalam hadisnya dinyatakan an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Betapa jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memberikan arahannya, memberikan tuntunannya kepada kita selaku umatnya terkait dengan etika makan dengan menggunakan tangan yang kanan. Sangat-sangat jelas di dalam hadis ini, di mana hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyatakan idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan yaminihi, tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan juga apabila di antara kita akan minum, maka minumlah juga dengan menggunakan tangan kanannya. Rupanya hadisnya adalah tidak berhenti sampai perintah yang demikian. Disampaikan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kenapanya. Kenapa kita harus makan dengan tangan kanan? Kenapa kita harus minum dengan tangan kanan? Jawabannya adalah ternyata fa inna syaitona ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya yang biasa makan dan minum dengan tangan kiri, kata Rasulullah, adalah syaitan. Nah, ini yang menjadi keluar biasaan di dalam Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa berupaya untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, terkhusus adalah dengan setan. Dengan sekian banyak ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa kalaulah kita hendak menjadi manusia, makhluk yang Allah muliakan, maka hendaklah kita berbeda dengan setan, terutama atau termasuk kepada cara kita makan. Kita makan dan minum, gunakanlah tangan kanan kita, agar kita berbeda dengan setan yang biasa makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, itu 5 hadis yang bisa kita pelajari pada Mutiara Hikmah kali ini, untuk bisa kita fahami, bisa kita mengerti, dan tentunya mudah-mudahan juga bisa kita amalkan sebagai amaliyah keseharian kita. Yang ini kami harapkan bisa menjadi praktek dalam kehidupan kita, sehingga kita layak untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Akan bakti Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat kita telaah pada program Mutiara Hikmah di Senin sore kali ini. Dan tentunya jika terdapat kesalahan dan kealpaan dari apa yang kami sampaikan, kami memohon maaf atas hal tersebut. Dan jika pun ada hal-hal yang benar, itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala.
Tiba kita di penghujung acara dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Jumpa lagi dengan Mutiara Hikmah pada pekan yang akan datang bersama saya Ahmad Fadilah Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.